Tada! Kenapa Omin pegang ini ya? Pada video sebelumnya Omin kan bilang kalau video kali ini Omin akan ngebahas tentang zat aktif apa yang paling bagus yang mesti kalian lihat di komposisi skincare kalau kalian mau membeli produk skincare untuk memutihkan atau mencerahkan kulit gitu ya. Tapi kayaknya setelah Omin semedi yang lama gitu ya di Gua Cinta gitu. Nah, tiba-tiba Omin dapat bilang, kayaknya nggak asik kalau misalnya Omin nggak ngebahas dulu pemenang sunscreen yang Omin bahas di video sebelumnya, yaitu Enpure Cicabit The Sun ini. Emangnya Enpure Cicabit The Sun ini sebagus apa sih? Kandungan aktifnya itu apakah kandungan aktif, kandungan yang lainnya itu apakah sama amannya dengan kandungan aktif ya? Apakah bagus gitu? Nah, supaya kita tahu lebih banyak, kita deep dive Enpure Cicabit The Sun ini supaya nggak tanggung ya. Kalau tanggung itu nggak enak ya, bikin pusing gitu ya. Oke, yang pertama adalah kemasannya. Kemasannya hijau tua. Oke sih ya, lucu ya. Lucu ya? Lucu nggak? Lucu lah, lucu. Kalau disimpan di meja lucu ya, lucu. Agak elegan juga lah. Hijau tua, asik ya. Kayaknya asik sih bentuknya ya. Lucu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah teksturnya. Set, warnanya putih ya. Kita coba. Oh, ringan ya, menyatu dengan kulit langsung tuh, langsung hilang. Nggak ada white cast ya, beda sama physical sunscreen itu yang ada white castnya biasanya. Ini enggak ya, cuma memang agak sedikit lengket, sedikit banget lengketnya. Mungkin karena ada kandungan polimer lah ya. Ya, memang kalau kandungan pengantar yang ada polimernya itu biasanya agak lengket. Ya, tapi dikit banget lah ya. Ini juga kayaknya kalau dengan make up juga kayaknya nyatu lah ya. Oke, udah ya. Kemasan sama teksturnya ya gitulah. Kita bahas yang paling penting adalah komposisinya ya. Komposisinya ini yang pasti bikin kalian pusing. Jangan kan kalian ya. Omin aja pusing ya. Apalagi kalian. Omin pusing, kalian pusing. Omin pusing, kalian pusing. Ya. Jadi kalau nggak pusing, apa yang nggak pusing? TikTok nggak pusing ya. Telako nggak pusing ya. Kalau begitu, kalau kemikal-kemikal ya pasti kalian di sekolah juga yang kimia-kimia ngantuk ya. Sama kayak Omin lah ya. Kita lah. Kita ini pejuang kulit tapi kalau yang ilmu-ilmu itu suka ngantuk gitu. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau kalian udah lama nonton video Omin, lama-lama pasti kalian juga, oh asik juga ya ngebahas ini ya. Asik gitu ya. Langsung aja kita lompat ke zat aktif yang udah Omin bahas di video sebelumnya. Ya, akan dibahas lagi di video ini supaya lengkap sekalian ya. Jadi kita bahas lagi video zat aktifnya, oke? Supaya semuanya tuntas. Oke, yang pertama adalah dietilamino hidroksibenzoil hexylbenzoat ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak memiliki sifat mengganggu hormonal. Omin udah baca-baca juga, tidak komedogenik dan tidak menyebabkan atau rendah sekali menyebabkan iritasi pada kulit. Nilai EWG-nya 2. EWG itu apa ya? EWG itu adalah suatu badan yang memang dikhususkan meneliti zat-zat bahaya terutama buat kesehatan, buat tubuh dan buat lingkungan ya. Makin kecil nilainya, makin bagus, makin gede, makin jelek. Yang kalian itu 1 sampai 3, di atas 3 nggak bagus ya. Tapi buat Omin EWG itu nggak jadi patokan kalau suatu zat yang ada di sunscreen itu bahaya karsinogenik atau enggak. Soalnya gini ya, ini kalau yang Omin baca-baca ini yang Omin baca loh ya, ini Omin yang baca. Kalau kalian yang baca yang bisa beda lagi, tapi kalau yang Omin baca, nah biasanya di EWG itu, kalau misalnya belum kebukti ke manusia gitu ya, biasanya mereka tidak akan masukkan ke dalam kategori ini. Contoh lagi nih ya, kalau misalnya suatu zat, oksibenjon misalnya nih, ini contoh oksibenjon. Di penelitian-penelitian lain dikatakan bahwa oksibenjon itu karsinogenik ya. Penelitiannya terhadap binatang yang memiliki DNA atau patofisiologi yang sangat mendekati manusia. Tapi Omin tetap pakai EWG ini untuk melihat kategori yang lain. Contohnya alergi gitu ya. Alergi atau bisa membuat gatal-gatal gitu ya pada kulit ya. Atau reaksi imunologi pada tubuh ya. Lalu yang kedua adalah bisetilhexyloxyphenol atau metoxyphenol triazin atau bemofriginol ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal. Komedogenik, Omin tidak punya datanya apakah ini menyebabkan komedogenik atau enggak. Tidak ada juga data iritasi atau enggak. Nilai EWG-nya 1. Kalau nilai EWG-nya 1 biasanya non alergik ya, atau hipoalergik ya. Jadi mungkin aman buat yang kulitnya sensitif. Yang ketiga etilhexyltriazon, tidak karsinogenik, tidak juga mengganggu hormonal. Komedogenik atau enggak, Omin belum dapat datanya. Kalau kalian punya, kalian boleh isi di komen. Tidak menyebabkan iritasi, nilai EWG-nya
rendah atau sangat bagus, yaitu 1 ya. Selanjutnya adalah isoamil p-metoksinamate atau amiloxate, tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal. Komedogenik atau enggak sama, Omin nggak punya datanya. Tidak ada juga data tentang iritasi pada kulit atau enggak ya. Tapi kalau nilai EWG 1 berarti kemungkinan aman. Selanjutnya adalah polisilikon 15 ya. Ini non karsinogenik juga, tidak mengganggu hormonal. Komedogenik atau enggak, Omin nggak punya data. Tidak ada data juga mengenai iritasi pada kulit atau enggak. Tapi nilai EWG-nya juga tetap bagus, yaitu 1 sampai 2, jadi mungkin aman ya. Jadi oke, semua zat aktif udah Omin bahas ya. Ada sebagian Omin belum mendapatkan kepustakaannya, tapi sampai saat ini itulah yang Omin dapatkan ya. Oleh sebab itu, Omin tetap tidak merekomendasikan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui, soalnya datanya belum cukup banyak ya. Tapi kalau misalnya kalian kebetulan nih mendapatkan data yang mengatakan sebaliknya dengan apa yang dikatakan Omin, sok atau silahkan komen di bawah ya, supaya Omin juga sama kalian sama-sama tahu, oke? Oke, saatnya membahas bahan-bahan lain yang ada di dalam Pure Cikabait Beat The Sun ini ya. Cikabait The Sun. Fungsinya apa aja? Oh, banyak sekali fungsinya. Ada pengental, ada pengawet, ada sulfatan, ya macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau pasti bikin kalian pusing, Omin juga pusing, pasti kalian juga pusing ya. Apalagi otak kalian yang cuma setingkat level Pentium 1 gitu. Ngeheng lah, Omin aja ngeheng ya. Oke, Omin sih kalau misalnya soal pinter itu emang jagonya ya. Iya, jago lah. Oke, to the point. Yang pertama adalah glycerin ya. Ini fungsinya sebagai pelembab ya, melembabkan kulit ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, non-komedogenik, dan tidak menyebabkan atau low iritasi pada kulit. Nilai EWG-nya juga bagus, 1 sampai 2. Selanjutnya adalah dibutil adipate. Sama sebagai pelembab dan conditioning kulit ya. Conditioning kulit itu supaya kulitnya itu enak gitu ya. Nah, tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, non-komedogenik, dan non atau low iritasi pada kulit. Nilai EWG-nya 1, bagus. Selanjutnya adalah butiloktil salisilat sebagai pengencer atau pelarut ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, non-komedogenik, sayangnya low sampai moderat iritasi pada kulit. Tapi ini pada penelitian tersebut kalau 100% zatnya itu adalah ini. Tapi kan pada skincare ini enggak, paling cuma 0%, 1%, makanya anggap aja low ya. Selanjutnya adalah butilen glikol sebagai pelembab juga, atau bisa juga sebagai pelarut juga ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak juga menyebabkan gangguan hormonal, tidak juga komedogenik, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nilai EWG-nya 1, bagus. Nah, selanjutnya adalah pentylen glikol. Ini adalah pelembab juga dan pelarut juga, tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, tapi sayangnya moderat iritasi, ya, jadi agak-agak iritan kalau yang kulitnya sensitif. Kalau enggak ya aman ya. Nilai EWG-nya, tapi nilai EWG-nya 1 alias non-allergic. Mungkin aman kali ya. Selanjutnya Centella asiatica sebagai antioksidan, antibakteri juga, syuting kulit juga sebab memiliki sifat antiinflamasi ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, aman juga, tidak mengganggu hormonal, tidak komedogenik juga, dan tidak menyebabkan iritasi atau mungkin low aja ya. Nilai EWG-nya juga bagus, 1. Selanjutnya adalah inulin lauryl carbamate. Ini sebagai surfaktan ya. Itu surfaktan itu apa ya? Untuk menyatukan minyak dan air supaya gak pisah gitu ya. Nah, fungsinya untuk pengental biasanya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga. Komedogeniknya Omin nggak punya data. Iritasinya Omin juga nggak punya data. Tapi nilai EWG-nya 1, berarti aman ya. Selanjutnya Chrysanthemum patenium ya. Ini sebagai antioksidan juga sama kayak Centella asiatica juga ya, sebagai antibakteri juga dan sebagai syuting kulit juga ya. Tidak karsinogenik, tidak mengganggu hormonal, non atau low iritasi pada kulit. Nilai EWG-nya juga 1, bagus ya. Selanjutnya chamomile fratusita, itu sama dengan yang 2 di atas, sebagai antioksidan, sebagai antibakteri juga, syuting kulit juga, sama poinnya juga, tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal, non komedogenik, dan non iritasi pada kulit. Aman ya, tapi nilai EWG-nya 2. Akibat datanya nggak begitu banyak ya. Selanjutnya adalah sodium akrilat atau sodium akrilodimetil taurat copolimer. Ini sebagai pengental. Nah, ini yang biasanya bikin lengket-lengket tuh yang ini nih, bahan yang ini ya. Tapi biasanya ini yang bikin ke kulit itu lembut biasanya pengental ini ya. Aman ya, non karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, moderat iritasi juga, nilai EWG-nya 1 sampai 2. Selanjutnya, nah,
Nah, selanjutnya akrilates atau C10-30 alkil akrilat cross polimer ya. Ini pengental juga, non karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga, non karsinogenik dan low kualitasi ya. Nilai EWG-nya 1 ya. Selanjutnya adalah prometamin ya, sebagai pengatur pH kulit ya. Asam basahnya pH kulit itu ya, tambahin sama prometamin. Ini sifatnya basa ya, supaya pH-nya itu seimbang dengan pH kulit kalian ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormon, tidak karsinogenik, dan tidak juga kualitasinya Omin nggak punya data ya. Nilai EWG-nya 1 sampai 2, jadi masih aman ya. Selanjutnya hexadecan ya. Sini sebagai emollient atau pelembab ya, sebagai solvent juga atau pengencer juga atau pelarut juga ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormon, non karbogenik, non kualitasi juga. Nilai EWG-nya 1, bagus ya. Selanjutnya glyceryl capillate itu sebagai pengawet ya, non karsinogenik, tidak mengganggu hormonal, non karbogenik, dan tidak juga menyebabkan kualitasi pada kulit. Nilai EWG-nya juga bagus ya, 1. Lalu caprylyl glycol itu sebagai moisturizer atau pelembab ya, atau humectant ya. Pokoknya intinya itu ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak juga mengganggu hormonal, non karbogenik, rendah kualitasi. Nilai EWG-nya bagus, 1. Nah, selanjutnya polisorbat 80 itu sebagai emulsifying atau sama ya, surfaktan juga untuk menyatukan minyak dan air ya. Nah, sebagai cleansing juga atau pembersih ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal, non karbogenik, tidak menyebabkan kualitasi atau low aja, tapi nilai EWG-nya sayangnya 3. Soalnya apa? Datanya tidak cukup banyak. Biasanya kalau EWG ini datanya nggak cukup, nilainya akan dinaikkan ya. Selanjutnya Camellia japonica, leaf extract, itu sebagai antioksidan sama kayak Centella asiatica ya. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak memiliki sifat mengganggu hormonal, non karbogenik, low kualitasi, tidak menyebabkan kualitasi atau low aja ya. Nilai EWG juga bagus, 1. Selanjutnya sorbitan oleat. Ya, ini sebagai emulsifier atau untuk menyatukan minyak dan air sama ya, surfaktan juga. Tidak memiliki sifat karsinogenik, tidak mengganggu hormonal juga. Sayangnya moderat karbogenik. Ya, jadi kalau buat kalian yang kulitnya acne prone gitu, hati-hati ya. Mild juga menyebabkan kualitasi. Jadi bisa kemungkinan menyebabkan kualitasi pada kulit. Jadi hati-hati bagi yang kulitnya sensitif. Oke, jadi kalau lihat komposisinya, Omin udah bilang semuanya ya. Bisa dibilang N-Pure Cikabit ini lumayan bagus, relatif bagus. Yang membuatnya juga hati-hati memilih bahan. Cuma sayangnya memang ada 1-2 bahan yang mestinya bisa lebih dimaksimalkan, diganti dengan bahan yang lebih bagus ya. Contoh tadi ya, sorbitol oleat itu. Sayang banget. Coba kalau yang bahan-bahan yang menyebabkan mild atau moderat karbogenik dan mild kualitas itu diganti sama yang lebih aman. Wah, pasti ini mantap banget ini. Gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk yang kulitnya sensitif atau acne prone. Coba nih buat yang bikin N-Pure Cikabit ini, masukkan ya, diganti tuh bahan-bahan yang tadi itu, pasti lebih oke ya. Headshot. Di sini Omen ganteng ingatkan sekali lagi bahwa semua zat yang ada di muka bumi ini bisa memiliki sifat toksik ya, bila di atas ambang batas yang diizinkan ya. Sama dengan zat aktif ini juga, walaupun dibilang aman, selama di bawah ambang batas. Tapi kalau udah di atas ambang batas, bisa aja menjadi toksik atau racun ya. Jadi hati-hati, kalau udah toksik bahaya. Toksik kayak status mantan kalian. Tobat. Oke. Begitupun dengan semua kandungan yang ada di dalam produk skincare manapun juga, bukan cuma ini aja ya. Tapi kalau yang udah dikatakan aman, itu pun masih relatif. Soalnya tiap tubuh itu memiliki ambang batas yang beda-beda. Ingat ya, tubuh manusia itu bukan hitungan pasti 1 tambah 1 pasti 2. Enggak ya. Tubuh manusia itu sangat penuh dengan multifaktor yang bisa mengubah atau hasilnya beda lah ya. Jadi aman di A belum tentu aman di B. 100 yang aman, bisa aja kalian kebagian yang 1 yang tidak aman. Ya, jadi tetap saja, walaupun Omin mengatakan aman, bisa jadi ini bisa menyebabkan breakout atau sensitif atau iritasi pada kulit kalian. Atau mungkin alergi ya sama kulit kalian gitu. Tapi tetap, sekali lagi Omin ingatkan, Omin tidak ambil toleransi untuk yang karsinogenik. Dan kebetulan ini nggak ada ya. Jadi bagi kalian yang lihat-lihat nih, Omin, chemical sunscreen mana yang bagus? Aku kan nggak suka fisika, Omin, white case gitu ya. Nah ini Omin bisa rekomendasiin ini ya, bisa bagus ini ya. N-Pure Cikabit The Sun ya,
relatif aman terhadap kesehatan kita jangka panjang ya. Apalagi kalau dipakainya untuk jangka panjang ya. Kalau yang ganggu hormonal jangka panjang nggak bagus. Omin nggak rekomendasiin yang ganggu hormonal. Walaupun misalnya 1-2 kali pakai nggak apa-apa. Tapi kalau jangka panjang janganlah yang ganggu hormonal ya. Apalagi misalnya yang karsinogenik, udah, nggak. No, no. Tapi untuk yang kulitnya sensitif atau jerawatan, Omin, hati-hati aja ya. Ada 1-2 bahan yang cukup bisa memicu terjadinya karsinogenic dan sensitif pada kulit kalian ya. Oh ya, satu lagi, agak lengket kelemahannya ya. Kelemahannya itu agak lengket. Bagi kalian yang nggak suka skincare yang lengket, mungkin agak sedikit mengganggu, tapi Omin suka. Kenapa Omin suka? Sebab yang bikin lengket itu apa coba? Yang bikin lengket itu pengentalnya, polimernya ya. Nah, pengental ini, polimer ini ya, kalau di kulit itu, aduh, apelnya tuh enak banget ya, kayak kulit bayi, bikin lembut banget ya polimernya. Justru Omin kalau misalnya mau beli skincare, beli yang mengandung polimernya itu ya. Itu kalau ke kulit enak, lembut banget ya. Beda dengan skincare yang nggak ada polimernya, biasanya biasa aja apelnya itu ya, nggak lembut gitu, nggak kayak kulit bayi. Gitu ya. Yups, jadinya NPO Cekabit Desan ini cocoknya untuk siapa? Satu, mungkin yang tidak suka dengan physical sunscreen. Kedua, yang concern dengan kesehatan. Yang ketiga, mungkin yang ingin chemical sunscreen untuk anak-anak. Tapi NPO Cekabit Desan ini tidak cocok untuk satu, mungkin yang kulitnya sensitif. Kedua, yang mudah memiliki komedo. Ketiga, yang kulitnya jerawatan. Dan yang keempat, yang tidak suka dengan lengketnya. Kalau kalian beda pendapat dengan Omin, boleh, nggak apa-apa ya. Nanti kalian tulis di komen. Oke, sekian. Mudah-mudahan membantu kalian yang memilih skincare untuk sunscreen.